Saudara, seekor lumba-lumba ditemukan mati tersangkut pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Hewan mamalia ini diduga mati akibat terjebak jaring hingga terbawa gelombang laut ke daerah pesisir Tarumajaya. Saat ditemukan nelayan, lumba-lumba ini sudah terapung di dekat pagar laut. Lumba-lumba dengan panjang lebih dari 1 meter ini diduga mati di tengah laut akibat jebakan jaring. Namun derasnya gelombang laut utara Jawa membuat lumba-lumba ini mati terseret hingga ke pesisir dan terhenti setelah tersangkut pagar laut. Nelayan bilang habitat lumba-lumba biasanya sering ditemukan di tengah laut atau 5 km dari titik pagar laut yang ada saat ini. Biasanya kalau kesangkut begitu biasanya dia ketabrak kapal, apa kena jaring. Biasanya. Itu kan dari tengah minggir kanyut. Oh, kanyut. Kanyut ke bawah arus. Itu udah sejak kapan? Itu sejak kemarin. Itu kondisinya tersangkut pagar laut itu, Pak? Pagar baru. Kalau perairan sini nggak ada, Pak, teman belah tengah. Oh, kalau di tengah ada? Iya, jarak 5 kilo lah dari situ. Ada. Pembongkaran sisa pagar laut di Tangerang kembali dilanjutkan. 3 kendaraan tempur amfibi milik TNI Angkatan Laut diturunkan untuk membantu pembongkaran pagar bambu. Pembongkaran sisa pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang disaksikan oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto, serta Kasal Laksamana Muhammad Ali. Selain menurunkan 3 tank amfibi, pembongkaran juga melibatkan 200 kapal nelayan. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km ini masuk dalam kawasan 6 kecamatan, akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Kementerian ATR BPN telah memanggil pihak-pihak terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah perairan Tangerang, Banten. Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang mulai dari juru ukur hingga yang mendatangi sertifikat saat itu sudah dipanggil dan diperiksa. Dan pada hari ini, pihak-pihak yang terkait baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena itu kami mempunyai yang karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat APIP. Bagaimana rencana pembongkaran pagar laut hari ini? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Suara Azani dan juru kamera Benediktus Yanwar Ruslim. Kita sapa dulu Suara, selamat pagi Suara. Suara, apa target pembongkaran hari ini dan jam berapa mulai pembongkaran dilanjutkan, Suara? Ya Adisti, pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini akan dimulai pukul 9 pagi. Ini sampai saat ini masih adanya persiapan dari TNI Angkatan Laut untuk nanti sekitar pukul 7 lewat itu akan melakukan apel persiapan yang kemudian nanti dikerahkan personil gabungan untuk turun ke laut pada pukul 9. Hari ini targetnya masih sama seperti hari sebelumnya, sejauh 5 km pagar laut yang terbentang di perairan Tangerang akan dibongkar. Walaupun di hari sebelumnya itu tidak mencapai target, hanya 4,5 km yang berhasil terbongkar. Di fase pertama itu sebanyak 2,5 km yang berhasil terbongkar, artinya sudah 7 km yang pagar laut yang sudah berhasil dibongkar oleh personil gabungan. Dan hari ini itu juga masih sama seperti Rabu lalu. Ini terdapat 3 tank amfibi yang diturunkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut milik TNI Angkatan Laut.
TNI Angkatan Laut juga bersama dengan personil lainnya nantinya akan dikerahkan. Ini ada Polri, Polisi Air, Bakamla, kemudian ada Kopaska, Marinir, dan dibantu juga dari tenaga para nelayan, kurang lebih 1.000 nelayan yang akan mengikuti proses pembongkaran pagar laut. Dan hari ini itu akan ditargetkan 5 km untuk pembongkaran pagar laut, karena memang perharinya ini akan ditargetkan 5 km dan targetnya juga selama 10 hari akan selesai, walaupun kemarin masih belum mencapai target. Dan seperti yang Rabu lalu, hari ini belum tentu ada stakeholders yang hadir. Namun kemarin memang ada Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian Ketua Komisi 4 DPR RI, dan Menteri ATR BPN, Menteri KKP yang ikut memantau secara langsung terkait proses pembongkaran pagar laut hingga sore, dari pagi hingga sore. Untuk hari ini kami masih belum mendapatkan informasi apakah ada stakeholders terkait yang memantau kembali terkait pembongkaran ini. Dari stakeholders kemarin yang telah hadir secara langsung di perairan Laut Tangerang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan dari perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memerintahkan untuk melakukan pembongkaran, dan komitmen lain dari pemerintah ini memang dari pembongkaran ditargetkan akan selesai pada 10 hari ke depan. Kemudian juga sudah melakukan pemeriksaan nelayan yang diduga melakukan atau mengikuti penancapan bambu-bambu membuat pagar laut yang ada di Tangerang. Dan hari ini juga targetkan juga akan adanya Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto akan melakukan rapat bersama dengan Menteri KP untuk membahas kelanjutan pembongkaran pagar laut, kemudian hak guna bangunan yang ternyata sudah sebanyak ratusan HGB yang dibuktikan ini terafiliasi dengan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, dan ini nantinya akan dilanjutkan lebih lagi terkait pemeriksaan itu, dan kami juga akan terus pantau terkait pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang. Adisti. Oke, jadi setiap harinya pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten ini ditargetkan dibongkar 5 km, dibutuhkan waktu setidaknya 10 hari begitu ya. Suara, dari hari ketiga ini siapa saja yang kemudian dilibatkan dalam pembongkaran? Ya, Adisti, untuk personil gabungan ini masih sama dengan hari Rabu lalu, sebanyak kurang lebih 2.000 personil yang akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran. Dari TNI Angkatan Laut sudah pasti bersama dengan penyelam TNI AL, kemudian Kopaska dan Marinir dengan 3 tank amfibi yang sudah dipersiapkan, kemudian ada perahu karet dari TNI AL juga untuk dikerahkan. Selain itu ada Polisi Air dan Bakamla yang ikut turun serta untuk melakukan pencabutan bambu-bambu pagar laut. Dan selain itu juga memang dari bentuk tenaga dan kekuatan dari nelayan ini juga terlihat begitu ya, karena kurang lebih 1.000 nelayan kemarin sudah mengikuti proses pencabutan, dan hari ini rencananya para nelayan sekitar juga ikut serta untuk melakukan pencabutan, karena memang di sini membutuhkan banyak tenaga begitu ya, karena dengan 2.000 personil yang sudah dikerahkan kemarin saja baru 4,5 km yang berhasil. Artinya di sini perlu membutuhkan personil tambahan di hari ini untuk menyelesaikan target 5 km pada hari ini. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Suara Azani, dan juga juru kamera Benediktus Yanuar Rusli melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Saudara, pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten dilanjutkan hari ini. Di luar itu, Saudara, Kementerian ATR BPN telah memanggil pihak-pihak terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut. Ada dugaan pemagaran itu proyek reklamasi. Lebih dalam kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini bersama Mario Saro.